Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Pada dasarnya semua orang takut gelap. Sejak zaman purba sampai zaman sekarang yang sudah modern, ketakutan tersebut tidak pernah berubah. Pada zaman purba, pada waktu malam tiba dan dunia menjadi gelap, maka orang-orang segera bergegas masuk ke dalam gua atau apapun yang disebut sebagai rumah, karena merasa takut dengan bahaya yang tersembunyi dalam kegelapan. Mungkin saja ada binatang berbisa, binatang buas, atau bahaya-bahaya lainnya yang tidak terlihat sedang mengintai mereka sebagai mangsa yang siap disergap. Pada dasarnya semua orang takut gelap. Itulah sebabnya apa saja yang merupakan terang yang dapat menyingkirkan kegelapan kemudian disembah sebagai Tuhan. Awalnya matahari disembah sebagai Tuhan. Inti adalah dewa matahari bangsa Inka. Utu adalah dewa matahari bangsa Sumeria. Tonatiuh adalah dewa matahari bangsa Aztek. Kinich-Ahau adalah dewa matahari bangsa Maya. Malabel adalah dewa matahari bangsa Kanaan. Shamash adalah dewa matahari bangsa Babel. Helios adalah dewa matahari bangsa Yunani. Ra adalah dewa matahari bangsa Mesir. Sol adalah dewa matahari bangsa Romawi. Taiyang adalah dewa matahari bangsa Cina. Amaterasu adalah dewa matahari bangsa Jepang. Dan selain itu masih banyak lagi dewa matahari lainnya yang mempunyai sebutan masing-masing dan disembah oleh berbagai bangsa di seluruh dunia. Ketika terang matahari ditelan kegelapan malam, maka bulan dengan terangnya yang temaram dan dianggap sebagai pasangan matahari kemudian juga disembah sebagai Tuhan. Ikcel adalah dewi bulan bangsa Maya. Metzli adalah dewi bulan bangsa Aztek. Tanit adalah dewi bulan bangsa Kanaan. Mau adalah dewi bulan bangsa Persia. Artemis adalah dewi bulan bangsa Yunani. Isis adalah dewi bulan bangsa Mesir. Luna adalah dewi bulan bangsa Romawi. Chang'e adalah dewi bulan bangsa Cina. Dalmin adalah dewi bulan bangsa Korea. Tsukuyomi adalah dewi bulan bangsa Jepang. Mayari adalah dewi bulan bangsa Filipina. Dan selain itu masih banyak lagi dewi bulan lainnya yang mempunyai sebutan masing-masing dan disembah oleh berbagai bangsa di seluruh dunia. Sama halnya seperti matahari, bulan juga tidak selalu muncul menyingkirkan kegelapan. Oleh karena itu terang-terang lainnya yang ada di alam kemudian juga disembah sebagai Tuhan, seperti bintang dan petir. Sampai peradaban kemudian menemukan api yang juga disembah sebagai Tuhan. Syuktechutli adalah dewa api bangsa Aztek. Tohil adalah dewa api bangsa Maya. Atar adalah dewa api bangsa Persia. Nusku adalah dewa api bangsa Babel. Hephaestus adalah dewa api bangsa Yunani. Vulkan adalah dewa api bangsa Romawi. Surong adalah dewa api bangsa Cina. Dan selain itu masih banyak lagi dewa api lainnya yang mempunyai sebutan masing-masing dan disembah oleh berbagai bangsa di seluruh dunia. Pada dasarnya semua orang takut gelap. Itulah sebabnya apa saja yang merupakan terang yang dapat menyingkirkan kegelapan kemudian disembah sebagai Tuhan. Meskipun pada zaman modern dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan canggihnya teknologi, mungkin sudah tidak ada lagi orang yang menyembah matahari, bulan, bintang, petir maupun api sebagai Tuhan. Tetapi sebagai gantinya, banyak orang yang menyembah uang sebagai Tuhan. Uang disembah sebagai Tuhan karena uang berfungsi sebagai terang yang menyingkirkan kegelapan. Aliran listrik di rumah mati karena tidak ada uang untuk membeli token, sehingga semuanya menjadi gelap. Tetapi begitu punya uang, maka semuanya kembali menjadi terang. Biaya belanja harian masih kurang, biaya sekolah anak belum dibayar, biaya angsuran motor sudah ditagih, padahal uang tidak punya.
sehingga semuanya menjadi gelap. Tetapi begitu punya uang, maka semuanya kembali menjadi terang. Sejatinya, uang memang dapat berfungsi sebagai terang yang menyingkirkan kegelapan, tetapi ternyata tidak mencakup semua kegelapan. Di dunia ini sejatinya masih ada jenis-jenis kegelapan yang begitu menakutkan, tetapi terbukti tidak dapat disingkirkan oleh uang. Ada orang yang tidak bahagia, merasa sendirian dan kesepian. Meskipun uangnya banyak dan digunakan untuk berpesta setiap hari, ternyata tetap tidak dapat membuat dirinya bahagia. Begitu pestanya usai, orang itu kembali merasa sendirian dan kesepian. Orang itu tidak bahagia dan tetap berada di dalam kegelapan yang menakutkan. Ada orang yang takut terhadap hal-hal buruk yang mungkin saja akan terjadi di masa depan. Bagaimana kesehatannya nanti? Bagaimana karirnya nanti? Bagaimana kehidupan percintaannya nanti? Meskipun uangnya banyak dan digunakan untuk mencoba mengetahui ramalan tentang masa depan supaya bisa mencegah dan mengantisipasinya, ternyata semuanya tidak berguna. Ada orang yang takut mati dan susah tidur karena takut nanti tidak bisa bangun lagi. Meskipun uangnya banyak dan digunakan untuk menjaga diri tetap sehat, serta mencegah penuaan, ternyata tetap menjadi tua dan akhirnya tetap mati juga. Suka tidak suka, mau tidak mau. Pada dasarnya semua orang takut gelap. Orang-orang takut masa depan karena masa depan adalah gelap. Tidak ada seorang pun tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Orang-orang takut mati karena kematian adalah gelap. Tidak ada seorang pun tahu apa yang akan terjadi di alam maut. Apakah di sana orang masih butuh makan, minum, dan pakaian? Semuanya gelap. Tidak ada orang yang tahu. Karena tidak ada orang mati yang hidup kembali untuk menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi di alam maut. Itulah sebabnya masa depan dan kematian begitu menakutkan. Pada dasarnya semua orang takut gelap. Itulah sebabnya apa saja yang merupakan terang yang dapat menyingkirkan kegelapan kemudian disembah sebagai Tuhan. Matahari, bulan, bintang, petir, api, dan uang memang memancarkan terang. Tetapi semuanya bukan merupakan terang yang sejati karena hanya ciptaan belaka. Oleh karena itu, menyembah terang yang hanya ciptaan belaka dan menjadikannya sebagai Tuhan bukan hanya merupakan kebodohan, melainkan juga kesia-siaan. Sahabat-sahabat Kristus, di dunia ini ada banyak terang, tetapi terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sudah datang ke dalam dunia. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sahabat-sahabat Kristus, di dunia ini ada banyak terang. Tetapi terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, hanya ada di dalam Yesus yang disebut Kristus Tuhan. Itulah sebabnya tanpa ragu sedikit pun Tuhan Yesus Kristus tegas bersabda kepada orang banyak, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes pasal 8 ayat 12. Pada waktu Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya sebagai terang dunia, ia menyatakan kebenaran tersebut di halaman Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu sedang berlangsung perayaan Hari Raya Pondok Daun, yang pada malam hari pertama pasti dilakukan upacara penerangan Bait Allah. Tepat di tengah halaman Bait Allah ditempatkan 4 kandil atau tempat lilin bercabang yang sangat besar, sehingga nyala terangnya memancar ke seluruh Yerusalem.
Dan di sepanjang malam itu sampai ayam berkokok pada pagi hari, maka orang-orang akan menari-nari riang di hadapan Allah sambil menyanyikan mazmur puji-pujian. Jadi setelah segala keriangan tersebut, Tuhan Yesus Kristus seakan-akan berkata, kalian sudah melihat terang nyala api dari penerangan bait Allah yang menyingkirkan kegelapan malam di Yerusalem. Tetapi terang itu akhirnya akan redup lalu padam. Oleh karena itu aku berkata kepada kalian, akulah terang dunia, bukan sekadar terang Yerusalem. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dan itu berarti terang sepanjang hidup, bukan hanya terang untuk satu malam saja atau sepanjang perayaan, melainkan terang untuk selama-lamanya. Jadi bersama Tuhan Yesus Kristus sang terang dunia, maka kita tidak perlu takut masa depan, karena masa depan tidak gelap, melainkan terang dan penuh harapan. Kita juga tidak perlu takut mati, karena kematian itu tidak gelap, karena di dalam Yesus Kristus sang terang dunia, kita akan hidup kekal di surga setelah kita mati. Amin.